Jadi kira-kira setelah ini menurut pandangan Pak Dharma itu ada krisis apa yang sedang mereka siapkan di belakang gitu? Ada rencana krisis apa-apa lagi nih kira-kira? Kalau saya tidak bawa ya. Jadwal mereka punya rencana di SDGs tahun 2026 sudah ada tuh, Yang diterbitkan oleh? yang diterbitkan oleh UN. Mhm. Udah ada tuh, dia punya jadwal-jadwal. Oke. Gitu. Jadi pemerintahan kita itu hanyalah panitia daripada pelaksanaan itu. Makanya ketika di debat capres, yang mereka bicarakan adalah SDGs semua, yang masuk di dalam. Jadi menurut Bapak kira-kira dolar Amerika akan kolaps nggak? Dari pandangan Bapak? Sentimen pasar jadi menurun gara-gara hal ini sehingga dolar jadinya crash. Pada akhirnya nanti Gimana endingnya? justru dia sedang mencoba mempertahankan itu Oke. supaya tidak crash. Ya. Mhm. Ini isu yang dibuang. Tapi jangan lupa, kripto Bitcoin, hati-hati, dia akan menuju ke terjun payung. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Tapi kenapa ya Pak, selalu di ujung lagi loh, bencana itu selalu di ujung. Aceh dan sekitarnya gitu. Ini kan kalian juga Aceh kena gitu kan. Kenapa selalu di daerah situ ya? Di ujung situ. Adakah sesuatu, yaitu tadi motif di balik itu semua, ataukah ada kekayaan alam yang mereka inginkan atau gimana ya? Ya, Sumatera, Aceh dan Sumatera itu adalah letak geografis yang strategis. Satu, merupakan jalur laut internasional yang jalur utama ya, perdagangan, terus sumber daya alamnya juga luar biasa. Ya. Itu menjadi faktor utama kenapa mereka lakukan gitu. Dan yang perlu catat, apabila suatu wilayah sulit ditaklukkan oleh politik, maka tragedi adalah cara untuk melemahkannya. Berarti itu juga yang akan terjadi mungkin ya. Next target adalah mungkin yang sebelah sana tuh. Papua mungkin? Pada peristiwa gini, kita nggak usah mikir mau di mana targetnya segala macam. Yang perlu kita waspadai, mereka-mereka yang menjalankan atau yang memegang tanggung jawab di setiap kelembagaan. Tingkah mereka lah yang harus diperhatikan. Karena sesungguhnya semua yang dilaksanakan sudah ada dalam RPJMN 2025-2045. Itulah makanya mereka membuat juga tagline menuju Indonesia Emas 2045. Saya heran, semua ngomong kayak begitu, pada nggak malu ya? Ngomongin 2045, rakyat makan susah. Ya, apanya yang mau 45? 45, mendingan Indonesia 2045 hatinya emas. Bagaimana kalau pemimpinnya sendiri tidak punya hati emas? Boro-boro mau dapat emas fisiknya, hatinya tidak emas. Tidak emas itu apa? Sense of crisis-nya tidak ada. Yang ada adalah pandai-pandaian bersilat lidah, memainkan peran sandiwara di depan kamera dengan segala macam argumen-argumen yang rakyat sebenarnya tidak memerlukan argumen itu. Yang rakyat butuhkan adalah dia tidak perlu diminta konfirmasi, tapi dia bilang, saya tertolong, saya terbantu. Bukan dengan segala macam promosi-promosi yang tidak maksimal. Ya, itu. Jadi kira-kira setelah ini menurut pandangan Pak Dharma itu ada krisis apa yang sedang mereka siapkan di belakang gitu? Ada rencana krisis apa-apa lagi nih kira-kira? Kalau saya tidak bawa ya. Jadwal mereka punya rencana di SDGs tahun 2026 sudah ada tuh. Yang diterbitkan oleh? Yang diterbitkan oleh UN. Udah ada tuh. Dia punya jadwal-jadwal. Apa namanya Pak? Sustainable Development Goals
Oh, sustainable yang 17. Ya, tapi yang 26. Oke. Tahun 2026 sudah Oke. ada. Ada di Yang itu. 2026 ya. Tolong handphone. Tolong teman-teman dicek juga ya di rumah ya. Riset sendiri ya teman-teman ya. Sustainable Development Goals 2026. Itu yang diterbitkan oleh UN. Kamu bisa cek sendiri. Karena kalau kita ngomong tapi kamu nggak ngeriset sama aja. Ya. Jadi jangan jadi penonton aja. Betul. Jadi riset juga gitu ya. Ini kerjaan saya juga nih yang Pak Dharma kayak gini nanti dia nih. Yang 17 tujuan itu ya Pak ya? 17 tujuan tapi dia sudah dalam bentuk Di-upgrade. timeline. Oh udah ada timelinenya. Nih. Oke. Oke. Nih gimana nih caranya? Saya lupa fotokopi apa tuh? Oke. Nih sudah ada. Jadi Ada jadwalnya udah ada. Dan ini bisa diakses siapa aja ya. Ini bukan gara-gara handphonenya Pak Dharma, enggak. Ini ada kok. Jadi mohon dilihat itu timelinenya. Jadwalnya mereka udah announce. Ya. Ya itu yang akan mereka kerjakan di tahun 2026. Oke. Gitu. Jadi pemerintahan kita itu hanyalah panitia daripada pelaksanaan itu. Makanya ketika di debat capres yang mereka bicarakan adalah SDGs semua. Gitu. SDGs. Nah ini. Yang masuk di dalam nih. Ya. Oh. Nah, di sini ini ada programnya. Nih, Ya. Yang ini ya, yang poin nomor 3 nih. apa tuh? Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Ini kan judulnya. Tapi biasa breakdown-nya itu Ya. Kan ini harus terjadi. Nah, itu Iya. makanya. Nah, inilah kemungkinan menurut keyakinan saya. Kenapa belum juga ditetapkan menjadi bencana nasional? Apakah karena ini? Nah, ini. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Nah, kemudian di sini pun ada. rencana pembangunan jangka panjang Aceh ya, RPJPA. 25, Tahun 2025. 2025 sampai 2045. Yang isinya Isinya adalah sudah ada di sini juga. saya bacain ya. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan, selalu ada kata berkelanjutan, berarti sustainability ya. Melalui modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian melibatkan smart farming yang dibilang tadi Pak Dharma, teknologi sensor, modifikasi cuaca dan See? lainnya. Jadi mereka accept. Semoga kesedihan para pemangku jabatan di daerah Aceh itu sedih karena apa? Kenapa saya tanda tangan? Semoga kesedihan itu. Kenapa gua kejebak? Misalnya, saya berharap kesedihannya itu karena penyesalan. Kalau bukan penyesalan, maka jangan. Kalau memang penyesalan, maka jangan dilanjutkan. Kita memang krisis hati nurani kali ya Pak ya. Memang. Karena apa? Semua peristiwa yang terjadi itu akan terhubung atau related dengan urusan ekonomi. Even bencana, krisis, teroris, dan sebagainya. Itu semua terhubung dengan urusan angka-angka. Gitu Pak. Makanya sistem kita adalah sistem kapitalis. Jadi mau mikir kayak gimana? Mudah sekali membacanya. Perhatikan, setiap orang kampanye selalu yang dijual program. Program itu related dengan anggaran. Dan mereka selalu ingin melakukan bagaimana program dibuat supaya anggaran itu keluar fisiknya. Itulah kenapa, ya, menurut keyakinan saya, contoh MBG, kenapa dipaksain banget? Liburan dipaksain banget. Apa kira-kira yang terjadi di situ? Apa kira-kira Mas Hendra? Ya, sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam, sebenarnya kelihatan apa yang mau dikejar, angka-angkanya. Bagaimana caranya? Makanya di situ Food Mills Coalition kan, koalisi dengan swasta, sehingga mereka biayai dulu MBG ini. Jadi
Anak-anak itu makan dari pembiayaan yang dilakukan oleh si pemodal. Lalu nanti selesai mereka akan nagih. SPPG-nya nagih ke yayasan. Yayasan yang nagih ke BGN. Di situ berpotensi besar terjadinya money laundering. Tuker. Bayangkan kalau terjadi money laundering, uang dari mana? Kalau itu uang korupsi, maka anak-anak kita sudah makan dibiayai oleh uang korupsi. Ada spiritnya. Baru ini. Semoga ini tidak terjadi. Kita harus ganjel di situ. Ya. Tapi menurut keyakinan saya, manakala saya diberikan kesempatan untuk jadi tim independen untuk menyelidiki, maka menurut keyakinan saya bisa buka. Kalau gitu. Nggak ada delik kalau begini. Makanya tetap Jadi jalan. kan itu, Bos. Kita pintar-pintaran aja. Iya. Paham ya? Paham, Pak. Paham sekali. Makanya nggak mungkin orang maksa. Bodoh amat. Terus makin lama makin kelihatan. Roti segini untuk sekian hari, telur segini untuk 4 hari, bukan ceritanya. Iya. Jadi, Pokoknya yang penting jalan terus tuh. ya jalan terus. 1,2 T a day. Tiap hari. A day. Setiap hari. So, hitung 1 tahun berapa? Iya. Ya, berapa coba? Berapa T? They can laundry. Gitu. Saya tidak menuduh, tapi ada potensi besar. Potensi. Potensi. Karena ada penagihan, Bos. Iya, betul. Berarti kan lu modalin dulu. Disitulah terjadi Betul. switch. Gitu. Tetap aja di mata saya mah kotor. Karena modus operandinya, nawaitunya, niatnya bukan niat yang tulus. Sesuatu yang dia kerjakan bukan dengan niat tulus, walaupun promosinya tulus, baik, Bagus ya. maka hasilnya akan mudarat. Langsung terbukti kok, banyak yang keracunan, banyak yang ini, dan banyak yang mubazir, dan sebenarnya, bayangkan, orang nggak mau dipaksa. Nggak ngerti dari mana aturan main itu. Tapi itulah, ya. Sekali lagi, kita sedang menuju kepada negara totaliter. Kalian mau ngomong apa? Bodoh amat. Program jalan terus. Sampai Tuhan memanggil. Makanya kan ada ide ya, udah kasih aja uang real money-nya ya kepada kepala keluarga, itu tidak Nggak akan mungkin mau. terjadi. Nggak mau. Kenapa? Kalau gitu nggak bisa dicuci baju, ya kan? Nggak bisa cuci baju dong. Iya dong, kan uangnya. Pak Menkyu ya. Meskipun yang ngasih ide itu Pak Menkyu. Enggak, gini ya. Saya beri clue ya. The world is a stage. Setiap orang memainkan peran. Protagonis, antagonis, dan tritagonis. Gitu. Jadi jangan terkesima dengan segala macam. Ya, ngomong-ngomong sampai sekarang ya nothing happen. Akhirnya udah hanya terkesan kayak sandiwara mengejar populer satu babak ya. Udah itu where is going? Gitu. Kemana dia pergi? Gitu. Terus tidak ada lagi ininya. Seharusnya kalau memang tahu begitu, kalau program ini niat baik beliau tidak jalankan, saya mundur. Gitu. Nah, kenapa enggak? Big question mark. Gitu. Siapa beliau-beliau itu? Coba di profiling. Jangan mereka yang cuma profiling kita profiling mereka. Gitu. Sama aja kok. Gitu. Tapi kalau misalnya kita semuanya adalah hanya operator untuk menjalankan sebenarnya big picture-nya para globalis, berarti kita nggak merdeka ya Pak? Memang tidak merdeka. Ya kan? Sekali lagi, Bung Karno mengantarkan kita hanya ke depan pintu gerbang. Dan ketika itu, pintu gerbangnya masih dikunci. Kuncinya ada di Bengawan, Solo, Kebuang gitu sana. Akhirnya dibetot lagi. Gitu. Lu masuk ke jalur yang baru, sistem New Colin.
Inilah yang kita lewati hari ini. Karena dari awal Indonesia dimerdekakan, sehingga dicatat menjadi negara yang diakui oleh PBB, itu semua ada peran dari globalis. Bukan semata-mata saya mau merebut ruangan ini, saya masuk, saya celup-celup pakai bambu kuning, dan akhirnya saya nyatakan, ruangan sudah saya kuasai. Kan nggak gitu. Ada panitia kayak wong manten kok. Kayak orang nikah kan. Nah, nikah ada IO kan. Tadi intelligent, information, telling, lie, ongoing event. Jadi setiap event selalu ada event organizer. Nah, itulah intelligent. Jadi kalau misalnya globalis sudah mengendalikan ini semua, kita bisa apa dong Pak? Kita sebagai rakyat biasa nih gimana nih? Mau lari kemana jadinya? What can we do? Rakyat tidak bisa berpikir sendiri-sendiri. Rakyat adalah harus tanamkan di dalam batin jiwa bahwa kita adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Persoalannya jiwa kita sudah tidak berdaulat. Kenapa? Karena ada dalam kondisi mental block. Terpenjara oleh segala macam, termasuk sistem pendidikan ini setelah membuat jiwa-jiwa anak bangsa terpenjara atau mental block. Makanya takut ini, takut itu, takut nggak ini, takut itu mental block. Maka perlu di sini bangkitkan kesadaran. Nah, tugas kita bersama, mari kita bangun kesadaran. Karena tanpa kesadaran, maka keberanian tidak akan pernah ada. Tanpa keberanian, maka kekompakan hanya menjadi ilusi semata. Jangan berharap karena kemerdekaan bangsa ini diawali dari kemerdekaan dalam jiwa kita. Tanpa merdeka jiwa, omong kosong. Itu. Kalaupun ada yang merdeka selama ini, semua hanyalah ilusi. Seolah-olah secara administrasi kita merdeka, tetapi secara faktual, aktivitas kehidupan kita sudah diatur. Contoh, kita hidup lahir di negara ini, di bangsa ini. Tetapi kita seperti kos. Dan makin lama, biaya kosnya semakin tinggi. Pertanyaan saya, apakah ini bukan hukum ekonomi? Kita disuruh kerja setengah mati, lalu negara memungut kita dengan alasan apa? Administrasi. Jadi, semua berkaitan dengan ekonomi, karena semua bermain dengan hukum dagang, transaksional. Contoh Citra, ini sama ini, gue dapat apa? Gue dapat apa? Gitu. Cinta pun banyak orang berdagang. Gue ini lu, kalau gue dikasih ini. Berdagang. Berdagang itu apa? Semua dihitung. Sepanjang kita menghitung-hitung, maka itulah jiwa dagang muncul. Tidak akan ada ketulusan. Itulah yang terjadi. Jadi kenapa selama bencana saya lebih banyak diam, melihat, dan ini. Ternyata apa? Apapun yang dilakukan untuk niat baik, masih aja ada yang mencibirkan bibir. Masih ada ini. Hasilnya seperti hilang manfaatnya ditelan ini. Memang ada manfaatnya. Tetapi seperti itu. Dan fenomena orang donasi yuk menjadi permainan. Permainan apa? Akibat agama mengajarkan kita berbuat baik adalah pahala. Dan ini dimanfaatkan oleh politik. Ada gini, mari yuk kita ini menjadi tanggung jawab bersama. Lah, sadar nggak itu? Donasi, contoh waktu di COVID. Buah pada senang tuh, kasih nasi bungkus di jalan raya. Ngapain? Orang nggak perlu ada begitu kok. Dibikin susah aja sama yang bikin. Tapi orang kan senang. Ih, gue beramal ngasih ini segala macam, ya kan? Ngasih nasi itu. Yang punya iman bahwa berbuat baik adalah ini, itu kayak bagaimana gitu, euforia di ini. Sementara kondisi makin lama makin menurun. Yang bikin menurun yang membuat keadaan itu. Bencana non alam itu. Gitu. Tapi masih ada kesempatan nggak Pak untuk Indonesia keluar dari ini semua? Kesempatan kita itu dari sekarang sampai 2009. 2029. 2029. Ya. Setelah itu, makanya kenapa mereka, atau Sundanya bahasa Bodoteing, rakyat mau berteriak apa? Kafilah.
Berlalu. Ya, jalan terus kan gitu. Anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Buktinya? Gitu. Ya. Apa yang terjadi? Semua transaksi. Ya kan? Penempatan ini jadi gemuk, itu kan transaksional. Gitu. Dan orang yang ditempatkan no free lunch. Emangnya free? Enggak lah. Karena memang dikelola dengan sistem kapitalis. Dan orang-orang yang mengikuti sistem itu memang diberikan ruang untuk bisa menikmati, tetapi sekaligus menjadi budak. Karena mereka kehilangan hak suara untuk menyatakan kebenaran. Karena dia mengikuti arus. Apakah udah saatnya off grid ya Pak? Sebenarnya harus off grid. Ya. Harus off grid. Coba pertanyaannya, apakah pemimpin kita mau off grid? Dia hanya mau kalau dia tidak terikat dengan kontrak bisnis. Ya. Ini kan yang membuat sulit menjadi kontrak. Hukum kontrak itu melekat. Makanya di mana-mana kita mau nikah ada teken-teken, mau bikin jual beli rumah ada AJB dan sebagainya. Semua kontrak mau masuk sekolah, mau masuk apa. Semua ada begini-begini terus nih. Gitu. Kecuali berkuasa, ininya nggak akan dikejar. Tapi benarkah perang-perang yang terjadi saat sekarang ini di dunia itu gara-gara Benar. gara-gara negara-negara tersebut tidak nurut dengan globalis. Contohnya mungkin kemarin Venezuela gitu kan, karena mungkin nggak ada central bank, nggak ada World Bank di situ, terus pakai dihajar. Benar nggak itu Pak? Benar. Atau ada isu lain? Benar. Ya, kalau isu lain itu isu yang menyertai. Intinya agenda 21 adalah agenda untuk menyatukan dunia. Jadi mereka menginginkan satu sistem dunia. Nah, ini harus terjadi. Terserah lu mau bagaimana, gimana. Ibarat gini, kalau saya masih harus memenuhi 10 kriteria, saya masih kurang 2. Saya bertahan 2 ini, saya nggak mau ikutin, maka saya harus dipaksa untuk ngikutin. Kan kira-kira begitu. Gitu. Saya ingin kita punya gambaran yang simple aja, nggak usah terlalu ruwet. Karena dunia ini penuh dengan panggung sandiwara. Ya. Kita menganggap Trump lawan globalis. Kita kemarin dia ketawa-ketawa dengan apa? Tiba-tiba dia bisa begitu dan sebagainya. Ya. Dalamnya laut bisa diukur. Hati orang siapa yang tahu? Ya. Karena kita hidup penuh dengan topeng. Ya. Disitulah kemunafikan, apalagi di media sosial. Semua penuh dengan topeng. Gitu. Jadi menurut Bapak kira-kira dolar Amerika akan kolaps nggak? Dari pandangan Bapak? Sentimen pasar jadi menurun gara-gara hal ini, sehingga dolar jadinya crash. Pada akhirnya nanti Gimana endingnya? justru dia sedang mencoba mempertahankan itu. Oke. Supaya tidak crash. Ya. Ini isu yang dibuang. Tapi jangan lupa, kripto, Bitcoin, hati-hati, dia akan menuju ke terjun payung. Oh gitu ya Pak ya? Ya, hati-hati ya. Semoga tidak terjadi. Semoga tidak. Ya. Karena Karena ada kan yang nanya juga. Itu. harapan orang kan macam-macam ya. Jadi ini kan mainnya kan gini, pancing begini, udah itu di tung, nah, itu. Pancing kayak ayam, tuk, nah itu. Modelnya seperti itu mereka punya ini. Polanya gampang kok. Ya. Pola mereka mencuri kedaulatan itu gampang sekali. Ciptakan krisis, terus biarkan publik bereaksi, gitu, atau publik panik. Ya. Setelah itu tawarkan solusi, Ya. ya kan? Tawarkan solusi tunggal, kemudian hak rakyat diganti dengan isu keamanan, gitu kan? Dan seterusnya. Seperti itulah mereka bermain. Jadi polanya udah seperti itu.